warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fasya Ganeta, NIM 22400803888. Jadi di sini aku menjelaskan tentang pasar lingkungan pemasaran. Jadi pada dasarnya lingkungan pemasaran adalah segala sesuatu di luar departemen pemasaran yang mempengaruhi kemampuan kita untuk melayani pelanggan. Ini adalah ekosistem tempat perusahaan beroperasi. Mengapa kita harus menganalisisnya? Karena pasar tidak dinamisnya, pasar tidak statis. Peraturan bisa berubah-ubah, teknologi baru bisa bermuncul-muncul, dan selera konsumen bergeser dalam semalam. Kita harus selalu up to date. Pentingnya menganalisis ini. Analisis ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini kita. Dengan memadai lingkungan, kita bisa mengidentifikasi peluang seperti segmen pasar baru ataupun teknologi yang menguntungkan. Sebaiknya kita juga bisa mengidentifikasi ancaman seperti pesaing baru ataupun perubahan hukum yang merugikan. Ini memungkinkan kita untuk menjadi adaptif, bukan seperti reaktif. Terus di sini tuh ada dua lingkungan faktor. Yang pertama dua lingkungan. Yang pertama ada lingkungan mikro. Jadi mikro itu analisisnya efektif di sini merupakan kerjasama tim. Misalkan perusahaan, yang pertama ada perusahaan pemasaran harus selaras dengan departemen lain, keuangan, R&D, operasional. Jika keuangan menotong anggaran, strategi promosi kita harus disesuaikan. Pemasok mereka menyediakan sumber daya. Analisis pemasok membantu kita memastikan pemasok yang stabil dan merugikan harga yang wajar. Keterlambatan pemasok bisa merusak reputasi kita. Nah, yang ketiga itu ada perantara pemasaran. Ini adalah mitra kita dalam menyalurkan produk, mulai dari distributor hingga agen perikanan efektif. Mereka adalah efisiensi kita. Terus ada pelanggan. Ini adalah inti dari segalanya. Kita harus memahami berbagai jenis pasar konsumen dan bisnis pemerintahan dan bagaimana mereka membelinya. Terus publik, ini termasuk media, LSM atau komunikasi lokal. Jadi hubungan yang baik dengan publik sangat penting untuk citra mereka dan dukungan sosial. Terus ada analisis sekarang, terus yang makro. Jadi makro tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada demografis, ekonomi, dan alami. Nah, yang demografis ini adalah studi tentang populasi. Perubahan demografi adalah tren yang bergerak lambat tetapi sangat kuat. Misalnya jika mayoritas pelanggan kita memasuki usia pensiun. Terus kalau misalkan ekonomi itu daya belinya dan pola pengeluaran sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Yang terusnya itu faktor alam. Faktor ini makin penting, sering meningkatkan kesadaran lingkungan, kekalahan bahan baku, meningkatkan biaya energi ataupun tuntutan akan produk, memaksakan perusahaan mengubah proses produk dan pemproduksi mereka.
Terus selanjutnya itu ada proses analisis lingkungan pasar. Analisis lingkungan pasar bukanlah pekerjaan sekali jalan, tetapi sebuah proses berkelanjutan. Jadi pemindaian screening, kita mulai dengan mengumpulkan informasi dari sebagai sumber, laporan, pemerintah, media dan industri, dan survive ataupun lain-lainnya. Monitoring, kita fokus melacak perkembangan aspek. Contohnya, jika kita tahu akan peraturan baru tentang gula, kita mulai melacak setiap pembaruan tentang peraturan tersebut. Peramalan, forecasting, kalau salah tuh, kita mencoba memprediksi dampaknya. Jika peraturan gula berlaku, beberapa penurunan penjualan kita perkiraan nilai akhirnya kita menilai semua temuan ini sebagai peluang yang harus dikejar atau ancaman yang harus dihindari. Hasil penelitian ini menjadi input utama dan analisis SWOT kita yang akan memandu langkah strategi berikutnya. Jadi manfaat bisnis ini adalah, kesimpulannya, mengapa kita melakukan semua analisis ini? Karena analisis yang cermat akan memastikan strategi kita relevan dengan kondisi pasar saat ini dan di masa depan, membuat kita siap menghindari risiko dan krisis, menjadi katalisator untuk inovasi. Kita melihat kebutuhan pasar yang belum. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang pasar bisnis dan perilaku pasar bisnis. Jadi pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu atau organisasi yang membeli barang dan jasa untuk memproduksi kembali atau digunakan dalam kegiatan operasional. Pasar bisnis ini berbeda dari pasar konsumen. Di sini membeli bukan individu yang memakai produk secara pribadi, melainkan perusahaan atau lembah yang menggunakan produk tersebut untuk tujuannya. Terus di sini ada jenis-jenis pasar bisnis. Yang pertama itu pasar produsen, membeli barang untuk diproses kembali. Yang kedua itu ada pasar penjualan atau distributor, yaitu membeli untuk dijual kembali. Yang ketiga itu ada pasar pemerintahan, membeli barang atau jasa untuk kepentingan publik. Lanjut, kepentingan publik yang keempat itu ada pasar institusi, lembaga seperti sekolah, rumah sakit, ataupun yayasan. Jadi dalam pasar bisnis itu terdapat beberapa kategori sesuai dengan tujuannya, pembeliannya, dan produsen yang membeli bahan baku, distributor yang membeli untuk dijual kembali, pemerintahan yang bertujuan memberikan layanan publik, serta industri seperti sekolah ataupun seperti rumah sakit. Terus yang selanjutnya ada karakteristik pasar bisnisnya. Pembelian lebih sedikit tetapi pembelian dalam jumlah besar. Hubungan antara pembeli dan penjual lebih dekat. Proses pembelian kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pemerintahan bersifat turun, dipengaruhi pemerintah konsumen akhir. Perubahan kecil di pasar konsumen dapat mempengaruhi permintaan
besar di pasar bisnis. Jadi pasar bisnis ini memiliki karakteristik unik seperti jumlah pembeli yang sedikit namun pembeliannya besar. Selain itu juga proses membelinya lebih panjang dan dipengaruhi kebutuhan konsumen akhir. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Faktor lingkungan, ekonomi, teknologi, pesaing, regulasi. Terus yang kedua adalah ada faktor organisasi. Tujuan perusahaan, struktur organisasi, kebijakan. Terus yang ketiga ada faktor antar pribadi, kekuasaan, hubungan, konflik antar anggota tim. Yang keempat itu ada faktor individu, umur, pendidikan, jabatan, kepribadian pembeli. Nah, jadi dalam membeli, perusahaan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi ataupun pemerintahan hingga kepentingan individu yang terlibat dalam proses pembelian. Terus yang keenam ada proses pembelian dalam pasar bisnis. Yang pertama itu ada pengenalan masalah, perencanaan informasi, evaluasi outbound, pemilihan pemasok, pemasaran. Ya, terus yang terakhir ada evaluasi kinerja pemasok. Jadi proses pembelian dalam pasar bisnis adalah lebih sistematis, mulai dari mengenal kebutuhan, mencari pemasok, mengevaluasi penawaran, hingga mengevaluasi kinerja setelah pembelian dilakukan. Terus yang di sini selanjutnya ada tipe di situasi pembelian baru, neutral, pembelian pertama kali prosesnya panjang. Yang kedua ada pembelian berulang, pembelian urut tanpa evaluasi. Terus yang ketiga itu ada pembeli ulang yang dimodifikasi. Terus yang ketiga itu ada pembelian ulang yang dimodifikasi. Pembelian ulang dapat perubahan syarat ataupun harga. Nah, jadi dalam pasar bisnis ini terdapat 3 jenis pembelian, mulai dari yang paling rumit yaitu pembelian baru, terus sampai yang paling mudah yaitu pembelian rutin. Terus yang selanjutnya itu ada peran dalam pusat pembelian, penggunaan influencer, pembeli, pengambil keputusan, panjang gerbang. Nah, jadi dalam perusahaan keputusan pembelian tidak dilakukan oleh satu orang. Ada banyak peran, mulai dari penggunaan hingga pengambilan keputusan. Semua ini membentuk bunyi counters. Terus selanjutnya ada strategi pemasaran untuk pasar bisnis. Strategi membangun hubungan jangka panjang, menjaga kualitas dan keadaan produk, memberikan layanan perumahan jual, komunikasi yang jelas dan profesional. Jadi strategi pemasaran di pasar bisnis menekankan hubungan jangka panjang. Perusahaan harus memastikan kualitas, memberikan layanan tambahan dan
jaga kepercayaan. Terus lanjut ada selesai. Jadi di sini ada kesimpulannya. Pasar bisnis memiliki karakteristik berbeda dari pasar konsumen. Pasar pembelian lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pemahaman tentang perilaku pasar bisnis yang penting merancang strategi pemasaran yang efektif. Jadi dapat dikesimpulan bahwa pasar bisnis memerlukan pendekatan yang lebih mendalam karena proses dan faktor lebih banyak. Pemahaman ini membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang tepat. Sekian dari Dita Fashigareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kan harus waktunya tuh kalau nggak salah tuh harus 15 menit. Jadi di sini aku akan diam. Masih ada banyak waktu kan, tadi cuma 11 menit. Aku harus ngapain ya? Oke guys.